sekretariatan itu punten teman-teman yang masih di praksi untuk segera memasuki ruang paripurna. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta Camat Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbis Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kita senantiasa diberikan nikmat sehat, Islam dan iman, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD yang beracarakan persetujuan DPRD terhadap 3 raperda. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang akan senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 37 dari 50 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pasal 8 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah atau 1/2 jumlah anggota DPRD yang hadir. Dengan ini, rapat paripurna DPRD Selasa tanggal 8 Juni 2021 yang beracarakan persetujuan DPRD terhadap 3 raperda secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Berdasarkan hasil rapat konsultasi pimpinan Pansus dengan pimpinan DPRD pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 bahwa yang akan mendapat persetujuan DPRD hari ini adalah sebanyak 3 raperda, yaitu 1. Rancangan Perda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan BPD. 2. Rancangan Perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh. 3. Rancangan Perda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Sedangkan rancangan Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum lainnya masih memerlukan pembahasan dan pengkajian yang lebih mendalam. Sesuai dengan pasal 167 ayat 5 huruf A Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020 bahwa dalam rangkaian acara persetujuan DPRD terhadap raperda akan disampaikan laporan hasil pembahasan Pansus. Kami persilakan kepada pelapor Pansus 2, 3, dan 4 untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Maka untuk pelapor dari Pansus 2 dipersilakan. Laporan Panitia Khusus 2 terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Bupati
Cirebon. Yang terhormat unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber. Yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten Sekda, staf ahli Bupati, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kasat Pol PP, Direktur Rumah Sakit, Kepala Bagian, dan para camat se-Kabupaten Cirebon, serta undangan yang kami muliakan. Undangan dan hadirin yang berbahagia, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberkahi kita limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam acara persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang telah selesai pembahasannya dan penyempurnaannya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pembahasan terhadap 2 bidang garapan Pansus, 2 diantaranya. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan BPD. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sebagaimana dalam ketentuan tata tertib bahwa mekanisme penetapan Raperda menjadi Perda melalui tahapan pembahasan Pansus dan persetujuan DPRD. Untuk itu, setelah Pansus DPRD bersama tim Raperda pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dan pengkajian Raperda tidak hanya dari aspek yuridis konstitusional, mencakup pula substansi materi, filosofis, dan sosiologis. Maka pada hari ini kita akan mengikuti acara persetujuan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sebagaimana yang akan kami laporkan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, setelah mengkaji masukan-masukan melalui analisis perbandingan dengan daerah lain serta pembahasan bersama tim Raperda pemerintah daerah, dapat kami laporkan bahwa 1. Hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan BPD. A. Judul Raperda tidak mengalami perubahan. B. Konsideran menimbang tidak mengalami perubahan. C. Konsideran mengingat tidak mengalami penambahan. D. Ketentuan pasal per pasal mengalami perubahan yang selengkapnya sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 2 ditambahkan 2 ayat baru, yaitu ayat 9 dan ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 9. Pelaksanaan tahapan pemilihan KUU saat terjadi bencana alam dan atau non alam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 10. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan tahapan pemilihan KUU saat terjadi bencana alam dan atau non alam sebagaimana dimaksud pada ayat 9
diatur dengan peraturan Bupati. Nomor 2, ketentuan pasal 7 ayat 2 diubah, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 dihapus, sehingga pasal 7 hanya 2 ayat yang berbunyi sebagai berikut. 1. Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan kubu, Bupati membentuk: A. Tim fasilitasi pemilihan kubu, B. Tim pengawas tingkat kabupaten, C. Tim pengawas tingkat kecamatan, dan D. Tim pengamanan pemilihan kubu. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bupati. Poin 3. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga pasal 30 berbunyi: pasal 30 awal, pemungutan suara pemilihan kubu dilaksanakan di 3 TPS pada 1 lokasi, diubah menjadi ketentuan mengenai tata cara pemilihan kubu diatur dalam peraturan Bupati. 4. Pasal 31 dihapus. 5. Pasal 34 terdapat penambahan 1 ayat. Di antara ayat 3 dan ayat 4 disisipkan 1 ayat, yakni ayat 3A yang berbunyi: pemungutan suara pada pemilihan kubu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 9 tanpa dihadiri para calon. Jadi pelaksanaannya tanpa dihadiri para calon. 6. Ketentuan pasal 54 ayat 2 huruf B dan huruf G diubah sehingga pasal 54 ayat 2 huruf B yang berbunyi: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara tetap berturut-turut selama 6 bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan atau tidak diketahui keberadaannya. Huruf G dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal ini menjelaskan tentang kubu berhenti karena poin 7. Ketentuan pasal 84 ayat 2 huruf E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 84 ayat 1, perangkat desa berhenti karena A. meninggal dunia, B. permintaan sendiri, C. diberhentikan. Ayat 2, perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C karena A. telah genap usia 60 tahun, B. berhalangan tetap, C. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, D. melanggar larangan sebagai perangkat desa
atau dinyatakan sebagai terpidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kesimpulan dan saran. 1. A. Bahwa dari hasil masukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap sisa bidang garapan Panitia Khusus 2, maka rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan BPD dapat disetujui dan disahkan menjadi peraturan daerah. B. Dengan disahkannya rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan BPD, maka selesai pula tugas Pansus 2 DPRD Kabupaten Cirebon dalam rangka pembahasan Raperda tersebut. 3. Saran-saran. Dengan telah ditetapkannya rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan BPD menjadi peraturan daerah, diharapkan dapat terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam tugas dan wewenang seluruh pemerintah desa dan BPD agar menjadi payung hukum yang bersifat baku yang ada di Kabupaten Cirebon. B. Diharapkan pemerintah Kabupaten Cirebon sesegera mungkin menyusun peraturan bupati dan peraturan pelaksana lainnya sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam perda tersebut. C. Untuk raperda yang masih belum selesai pembahasannya dan masih perlu pengkajian, mohon dapat dilanjutkan pembahasannya pada kegiatan pansus berikutnya. D. Penutup. Demikian hasil penyempurnaan dan pembahasan bidang garapan Pansus 2. Selanjutnya hasil pansus ini sepenuhnya kami serahkan kepada rapat paripurna yang terhormat. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami Panitia Khusus 2 menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, Saudara Bupati, beserta tim Raperda pemerintah daerah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan kehilapan baik dalam pembahasan maupun penyampaian laporan pansus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber Juni 2021, Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Cirebon. 1. Dr. Andes Haji Subhan, Wakil Ketua DPRD selaku Koordinator. 2. Nurholis SPDI, Ketua. 3. R. Hasan Basori SEMSI, Wakil Ketua. 4. Haji Hanafi MH, Sekretaris. 5. Haji Darusa SH, Anggota. 6. Mad Saleh, Anggota. 7. Haji Mustafa SH, Anggota. 8. Rohayati AMD, Anggota. 9. R. Cakra Suseno SH, Anggota. 10. Haji Sofwan ST, Anggota. 11. Asep Jainuddin Budiman, Anggota. 12. Munawir SH, Anggota. 13. Haji Mahmud Jawa SH, Anggota. Terima kasih. Terima kasih kepada pelapor Pansus 2. Selanjutnya untuk pelapor Pansus 3,
Dipersilakan. Laporan Panitia Khusus 3 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Cirebon, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kasat Pol PP, Direktur RSUD, Kepala Bagian dan para camat se-Kabupaten Cirebon, serta undangan yang berbahagia. Undangan dan hadirin yang berbahagia, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam acara persetujuan DPRD terhadap Raperda dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon yang menjadi bidang garapan Pansus 3. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana yang tertuang dalam tata tertib DPRD bahwa mekanisme penetapan Raperda menjadi perda adalah melalui tahapan pembahasan panitia khusus dan persetujuan DPRD. Untuk itu, setelah panitia khusus DPRD bersama tim Raperda pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dan pengkajian Raperda tidak hanya dari aspek yuridis, konstitusional, mencangkup pula substansi materi, filosofis dan sosiologis, maka pada hari ini, Selasa tanggal 8 Juni, kita akan mengikuti acara persetujuan Raperda. Selanjutnya, melalui rapat paripurna ini kami sampaikan bahwa Panitia Khusus 3 melaksanakan tugas pembahasan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Selanjutnya, kami laporkan hasil pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon dengan tidak mengurangi keabsahan dari hasil pembahasan. Adapun hasil pembahasan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Hasil pembahasan. Konsideran menimbang huruf D mengalami perubahan kata pada diganti menjadi dalam. 2. Konsideran mengingat disesuaikan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ketentuan pasal per pasal mengalami perubahan, selengkapnya sebagai berikut. A. Bab 1, ketentuan umum pasal 1, angka 1 dan angka 2 mengalami perubahan dan ada penambahan angka 28 baru, sehingga angka 28 lama menjadi 29 baru dan angka lain menyesuaikan. B. Pasal 6 ayat 5 mengalami perubahan dan ada penambahan ayat baru, yaitu ayat 6 dan ayat 7, selengkapnya sebagai berikut. Pasal 6 ayat 5, persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 4 terdiri dari A. Persyaratan tata bangunan dan B. Persyaratan keandalan bangunan gedung. Ayat 6. Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf A terdiri atas A. Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung. B. Arsitektur bangunan gedung. C. Pengendalian dampak lingkungan. D. Rencana tata bangunan dan lingkungan. Dan E. Pembangunan bangunan gedung di atas dan atau di bawah tanah, air dan atau prasarana sarana umum. Ayat 7. Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B terdiri atas A. Persyaratan keselamatan bangunan gedung. B. Persyaratan kesehatan bangunan gedung. C. Persyaratan kenyamanan bangunan gedung. Dan D. Persyaratan kemudahan bangunan gedung.
C. Pasal 7 ayat 2 dihapus. D. Pasal 21 ayat 6 mengalami perubahan, selengkapnya sebagai berikut. Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diikuti dengan proses validasi data, hasil pengamatan, dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan pemukiman. E. Pasal 74 mengalami perubahan, selengkapnya sebagai berikut. 74 ayat 1. Setiap orang dan atau badan hukum dilarang membangun perumahan dan atau pemukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan pemukiman. Ayat 2. Setiap orang atau badan hukum dilarang membangun perumahan dan atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang maupun orang. Ayat 3. Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan atau pemukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang. F. Pasal 76 ayat 3 mengalami perubahan, selengkapnya sebagai berikut. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum. G. Pasal 79 mengalami perubahan, selengkapnya sebagai berikut. Pasal 79 ayat 1. Setiap orang, perseorangan, atau badan hukum yang membangun perumahan dan atau pemukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembekuan IMB atau PBG, C. Pencabutan IMB atau PBG, dan D. Pembongkaran bangunan. 2. Setiap perseorangan atau badan hukum yang membangun perumahan dan atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembekuan IMB atau PBG, C. Pencabutan IMB atau PBG, dan D. Pembongkaran bangunan. 3. Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan tidak sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 akan dikenakan sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara pelaksanaan bangunan, C. Pencabutan insentif, D. Denda administratif paling banyak 50 juta rupiah, dan E. Pembongkaran bangunan. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan Bupati. H. Pasal 80, 81, 82, 83 mengalami perubahan, selengkapnya sebagai berikut. Pasal 80, penyidikan tindak pidana dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 81, setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan atau pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang maupun orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 82. Setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan atau pemukiman yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara dan atau sesuai didenda dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Pasal 83. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan dan atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku selama masih sesuai dengan peraturan daerah ini. 2. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan dan atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum peraturan daerah ini harus disesuaikan apabila bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, bahwa dari hasil masukan, perbandingan dengan daerah lain dan pembahasan terhadap Praperda yang menjadi bidang garapan Pansus 3, kami sepakat untuk dapat disetujui dan disahkan menjadi perda. Saran-saran. A. Dengan ditetapkannya Praperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon menjadi perda, diharapkan menjadi payung hukum yang bersifat baku
dalam penataan kawasan kumuh yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, khususnya penataan di desa-desa yang termasuk dalam keputusan Bupati Cirebon tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. B. Setelah Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon menjadi perda, diharapkan pemerintah daerah sesegera mungkin menyusun peraturan bupati sebagai pelaksana perda sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam perda ini. Penutup. Selanjutnya, hasil Pansus 3 ini kami sepenuhnya serahkan kepada rapat paripurna yang terhormat. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami Panitia Khusus 3 menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, Saudara Bupati, beserta tim Raperda pemerintah daerah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan kehilafan baik pembahasan Raperda maupun dalam penyampaian laporan Pansus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 8 Juni 2021, Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Teguh Rusiana Merdeka SH, Koordinator, Dr. Hajah Hanifah MA Ketua, Anton Maulana STMM Wakil Ketua, Nova Fikrotus Sofiah LC Sekretaris, MH Syahirul Alam SPDI Anggota, Carila Rohandi SE Anggota, Syahrir Romadhoni SE Anggota, Rosihan Rusmana Anggota, Haji Mulus Trisla Ageng SE Anggota, Dr. Andes Hajah Tati Suhaiti Anggota, Suryanti Anggota, Mukhlisin Nalahuddin SHMH Anggota. Baik, terima kasih kepada pelapor Pansus 3. Dan selanjutnya kami persilakan kepada pelapor Pansus 4. Dipersilakan. Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 4 terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD, yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Unsur Muspida, Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan yang terhormat Saudara Muspida, Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, Sekretaris DPRD dan para asisten, yang terhormat para kepala badan, dinas, kantor, bagian dan camat se-Kabupaten Cirebon, para undangan dan hadirin yang berbahagia, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka acara persetujuan DPRD terhadap Raperda Kabupaten Cirebon dengan keadaan sehat walafiat. Pansus 4 menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pembahasan Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan DPRD nomor 8 tahun 2021 tanggal 18 Mei. Rapat paripurna DPRD hadirin yang saya banggakan. Perlu diketahui bahwa sebelum dilakukan pembahasan, Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah telah melalui proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM wilayah Provinsi Jawa Barat yang hasilnya telah diterima pada tanggal 13 November 2020
Adapun hasil harmonisasi tersebut telah disesuaikan dengan draft Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Selain itu, kami juga melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah, luar daerah, dan konsultasi ke Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka optimalisasi penyempurnaan pembahasan Raperda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan panitia khusus. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Setelah menyimak, mendengar, dan mengkaji masukan-masukan serta melakukan analisis, kemudian hasilnya dibahas dalam rapat kerja panitia khusus 4 bersama-sama tim Raperda pemerintah daerah. Dengan ini kami sampaikan laporan hasil pembahasan dan penyempurnaan Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai berikut. 1. Judul Raperda tidak mengalami perubahan. 2. Konsideran mengingat ditambah angka 10 sebagai berikut. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ditambah angka 9. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13, angka 14 dan angka 15 dihapus. Bab 2 Dasar, Fungsi dan Tujuan Pasal 3 dan Pasal 4 dirubah. Bab 3 Jenjang dan Masa Pendidikan Pasal 5 Jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah meliputi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDTA. 2. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusto, dan yang ketiga Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulia. Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah terdiri dari jenjang awaliyah dengan masa belajar 4 tahun. Jenjang wusto diselenggarakan dengan masa belajar 2 tahun dan jenjang ulia diselenggarakan dengan masa 2 tahun. Bab 5 Penyelenggaraan. Bagian ke-1. Pasal 7. Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan oleh masyarakat. Pasal 8. Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah sepenuhnya menjadi kewenangan penyelenggara. Bab 4 Penyelenggara. Bagian ke-1. Penyelenggara ditambah pasal, yaitu pasal 17 yang diubah menjadi pasal 9 dan seterusnya disesuaikan sebagai berikut. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah mengikuti pedoman yang dibuat oleh Kementerian Agama dan atau pemerintah daerah. Bab 4 Penyelenggaraan. Bagian kedua, perizinan. Pasal 8 diubah menjadi pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 dirubah. Bagian kedua, perizinan. Pasal 10 untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 wajib memiliki izin operasional. Izin operasional yang sebagaimana tersebut di atas dimaksud diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Bab 4 Penyelenggaraan. Bagian ketiga, kurikulum dihapus. Bagian kelima, pendidik dan tenaga kependidikan menjadi bagian ketiga dan seterusnya. Bab 4 Penyelenggaraan. Bagian ketiga, pendidik dan kependidikan. Pasal 15 menjadi pasal 12 huruf A dan pasal 16 menjadi pasal 13. Pasal 12, pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak A. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial oleh penyelenggara dan seterusnya. Pasal 13, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk dan seterusnya. Pasal 4, penyelenggara. Bagian keempat, peserta didik. Pasal 10 dan pasal 11 dihapus. Pasal 12 menjadi pasal 14 dan pasal 13 menjadi pasal 15. Pasal 15. Setiap peserta didik berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan madrasah. Bab 4 Penyelenggaraan ditambah bagian kelima wajib belajar. Bab 5 Pengawasan. Pasal 17 Pengawasan.
penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan masyarakat. Pengawasan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana disebut pada ayat 1 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Bab 7, evaluasi, ujian dan ijazah, dan bab 8, penilaian lembaga penyelenggara dihapus. Bab 9, pembiayaan menjadi bab 6, pembiayaan pasal 24 menjadi pasal 18 diubah dan seterusnya sebagai berikut. Bab 6, pembiayaan, pasal 18. Pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab penyelenggara. Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah bersumber dari A. Bantuan pemerintah kabupaten, B. Masyarakat, dan atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. 3. Bantuan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A diberikan kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah yang memiliki izin operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 10. 4. Bantuan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah. 5. Bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 6. Ketentuan lebih lanjut tentang bantuan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon diatur oleh peraturan Bupati. 16. Bab 10. Ketentuan peralihan. Pasal 25 menjadi pasal 19 dan pasal-pasal selanjutnya menyesuaikan. 17. Penjelasan pasal-pasal Raperda menyesuaikan. Kesimpulan dan saran. A. 1. Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah yang menjadi bidang garapan Pansus 4 disepakati, disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 2. Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah selesai dibahas dan dapat dimintakan persetujuan dari DPRD. B. Saran. 1. Dengan disahkannya Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, maka untuk selanjutnya agar perda ini segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Perlu adanya harmonisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam penetapan peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Penutup. Demikian hasil pembahasan terhadap Raperda bidang garapan Pansus 4 yang telah dilakukan penelaahan dan pengkajian dengan seksama dan seoptimal mungkin. Selanjutnya, seluruh hasil pansus ini sepenuhnya kami serahkan kepada rapat paripurna DPRD yang terhormat. Sebelum kami mengakhiri laporan ini, Pansus 4 menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada pimpinan DPRD, Saudara Bupati dan Wakil Bupati, beserta tim Raperda Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, di mana dalam proses pembahasan Raperda ada hal-hal yang tidak sejalan dan satu pikiran. Karena itu semua adalah proses demokrasi. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berserah diri memohon ampunan dan rahmat-Nya, agar kita selalu mendapat taufik dan hidayah-Nya dalam menjalankan amanah rakyat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita ke jalan yang lurus. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 8 Juni 2021. Panitia khusus 4 DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE, Koordinator, Haji Mahmudi SPDI, Ketua, Dr. Andes Haji Ridwan MPDI, Wakil Ketua, Hajah Eryati Sekretaris, Hajah Ismiatul F. Yusuf Bekom MP Anggota,
Aan Setiawan SSI anggota, Yoga Setiawan SSI anggota, Siska Karina SH MH anggota, Hajah Nana Kencanawati SPD anggota, Titi Sumanti anggota, Haji Junaidi ST anggota, Herianto ST anggota, Mamat Surahmat anggota. Terima kasih. Atas laporan Pansus 2, 3, dan 4. Demikian laporan yang telah disampaikan oleh Pansus 2, 3, dan 4 sebagai hasil perumusan dan penyempurnaan terhadap Raperda yang dalam pembahasannya dilakukan bersama tim Raperda pemerintah daerah. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Selanjutnya, persetujuan DPRD terhadap Raperda dimaksud akan dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD. Dipersilakan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2021 tentang persetujuan DPRD terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang, mengingat, dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang persetujuan terhadap 3 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Pertama, menyetujui 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon menjadi peraturan daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah diadakan perubahan penyempurnaan sebagaimana laporan panitia khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, 3 rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. 3. Rancangan peraturan daerah tentang madrasah diniyah takmiliyah. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 8 Juni 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani dan belum dicap. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selesai. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Cara berikutnya, pembacaan salah satu naskah rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon oleh Sekretaris DPRD. Dipersilakan.
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor masih kosong tahun 2021 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan Bupati Cirebon memutuskan menetapkan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 dan seterusnya, Bab 2 Dasar, Fungsi dan Tujuan Pasal 2 dan seterusnya, Bab 3 Jenjang dan Masa Pendidikan Pasal 5 Ayat 1 dan seterusnya, Bab 4 Penyelenggaraan Bagian ke-1 Penyelenggara Pasal 7 Ayat 1 dan seterusnya. Bab 5 Pengawasan Pasal 17 Ayat 1 dan seterusnya, Bab 6 Pembiayaan Pasal 18 Ayat 1 dan seterusnya, Bab 7 Ketentuan Peralihan Pasal 19 dan seterusnya, Bab 8 Ketentuan Penutup Pasal 21. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dalam kurung Lembaran Daerah Keputusan dalam kurung Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2009 Nomor 2 kurung tutup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengundangkan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon, ditetapkan di Sumber pada tanggal masih kosong Bupati Cirebon Imron belum ditandatangani dan belum dicap. Diundangkan di Sumber pada tanggal masih kosong Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno belum ditandatangani dan belum dicap. Terima kasih. Selesai. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan peraturan daerah tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Acara berikutnya adalah penandatanganan naskah keputusan DPRD dan naskah berita acara persetujuan bersama oleh pimpinan DPRD dan Bupati Cirebon. Dipersilakan.
Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan telah disetujuinya 3 raperda pada rapat paripurna hari ini dan 1 raperda pada rapat paripurna tanggal 28 Mei 2021 yang lalu, maka tugas panitia khusus 1, 2, 3, dan 4 telah selesai dan secara resmi dibubarkan. Naskah rancangan keputusan DPRD dan naskah raperda telah tuntas kita sepakati bersama untuk melengkapi acara rapat paripurna DPRD hari ini. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan Bupati Cirebon. Kepada Bupati Cirebon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, serta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri baik langsung maupun virtual acara rapat paripurna persetujuan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon menjadi peraturan daerah. Adapun 3 raperda yang disetujui terdiri atas 2 raperda inisiatif pemerintah daerah, yaitu pertama, cegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 2, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 tentang perpindahan desa dan PPD, dan raperda inisiatif DPRD yaitu raperda tentang madrasah diniyah takmiliyah. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, kami selaku pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan intensif. Raperda ini dapat kita setujui bersama. Raperda yang disetujui pada paripurna hari ini, baik inisiatif pemerintah daerah maupun DPRD, merupakan payung hukum untuk melaksanakan urusan yang kewenangan daerah. Dengan raperda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah memiliki landasan hukum untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang layak huni, serta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang diindikasi kumuh agar menjadi layak huni, baik melalui alokasi APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten sesuai dengan karakteristik daerah. Demikian pula pengaturan penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak telah disesuaikan sehingga dapat mengantisipasi pelaksanaan pemilihan kuwu serentak apabila dilaksanakan pada masa bencana baik alam maupun non-alam. Selanjutnya, terhadap persetujuan raperda tentang madrasah diniyah takmiliyah. Raperda ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu agamis. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya, kepada saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas saran, sumbangan pemikiran yang positif dan konstruktif dalam pembahasan raperda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuknya kepada kita semua. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bupati Cirebon atas sambutannya. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati Cirebon
dan seluruh hadirin serta undangan, khususnya unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir, di antaranya 1. Haji Ronianto SPD, Asisten Administrasi Umum Sekda mewakili Sekretaris Daerah. 2. Kompol Tri Silayanto SH Kasat Bimas mewakili Kapolresta Cirebon. 3. Letu Laut Asep Saipudin dan Satposlan mewakili Danlanal Cirebon. 4. Kapten Infanteri Akyah dan Ramil Wuru mewakili Dandim 0620 Cirebon. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD ke-8 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.